Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2.1 terkait koneksi antar materi, yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Hasana dari CGP Angkatan 8. Nah, pertanyaan pertama terkait kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, di sini terkait bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas, yaitu cara pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas ini ada 5. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran didefinisikan dengan jelas. Yang kedua yaitu dapat merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga yaitu asesmen berkelanjutan. Yang keempat yaitu lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu terkait manajemen kelas yang efektif. Nah, berikutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, agar pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan atau kebutuhan belajar murid itu sendiri. Yang pertama diantaranya yaitu kesiapan belajar murid. Yang kedua yaitu terkait minat belajar dan yang ketiga yaitu terkait profil belajar. Nah, bagaimana supaya dari kebutuhan belajar murid ini bisa terpenuhi? Nah, dari kesiapan belajar ini nantinya tugas-tugas yang diberikan kepada murid ini disesuaikan dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Kemudian untuk minat belajar, tugas-tugas nantinya memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Dan yang ketiga yaitu terkait profil belajar, tugas-tugasnya yang diberikan nantinya dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Nah, selain itu, kita juga harus memiliki strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid yang sudah kita ketahui sebelumnya lewat asesmen diagnostik. Nah, dari strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, baiknya ketiga ini ada, tapi ketika memang kebutuhan belajar murid berdasarkan hasil asesmen hanya ada beberapa yang bisa dijalankan, maka itu pun disesuaikan dengan kondisi setiap sekolah masing-masing. Nah, agar pembelajaran di kelas bisa optimal, di sini ada beberapa contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Di antaranya yang pertama yaitu mengamati perilaku murid-murid mereka. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Nah, yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Nah, yang kelima, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Nah, yang keenam ini kemudian bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Nah, inilah beberapa contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid agar pembelajaran berdiferensiasi lebih optimal dalam proses pelaksanaannya di kelas. Nah, namun di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan poin-poin lainnya disesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya di sini jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak.
Nah, di sini baik dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan yang saat ini yaitu terkait modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, semuanya mengharapkan proses pembelajaran yang diharapkan dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1 yaitu semuanya berpihak pada murid. Karena sejatinya proses pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga keberpihakan pada murid ini menjadi lebih bisa memerdekakan murid. Nah, di sini ada penjabaran terkait kaitan modul 1.1 dengan 2.1. Nah, agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik, seyogianya kita perlu memahami terlebih dahulu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang mengharapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat disesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid yang memiliki keunikannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Jadi sangat terkaitan antara modul 1.1 dengan 2.1 karena pembelajaran diferensiasi ini tidak dapat dilakukan dengan maksimal ketika kita belum memiliki tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, untuk selanjutnya yaitu kaitan modul 1.2 dengan 2.1. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik, siogianya sebagai seorang guru, kita perlu meningkatkan nilai dan peran guru penggerak dalam diri kita, agar pembelajaran di kelas lebih bervariasi dan inovatif dengan pengembangan diri yang kita lakukan. Nah, dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi yang diharapkan mampu memfasilitasi murid dengan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, sehingga dari nilai dan peran guru penggerak yang sudah kita miliki dan sudah kita maksimalkan dapat memaksimalkan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, untuk selanjutnya yaitu kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik, siogianya sebagai seorang guru kita perlu memiliki visi dan prakarsa perubahan terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas. Dengan demikian, kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang lebih jelas dan terarah sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai karena kita melalui beberapa prakarsa perubahan dengan tahapan bagja sehingga kita bisa menentukan proses pembelajaran berdiferensiasi lebih terarah lagi dengan adanya alur bagja. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Nah, agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik, siogianya kita perlu menerapkan nilai-nilai budaya positif di kelas, terutama penerapan keyakinan kelas agar lebih memaksimalkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini fungsinya buat apa? Ketika kita dalam melakukan suatu pembelajaran, ketika murid-murid sudah ada keyakinan kelasnya, maka kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan lebih maksimal. Karena ketika ada murid yang melanggar suatu keyakinan kelas, maka kita bisa menanyakannya dan mengkonfirmasinya sehingga bisa diselesaikan agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas lebih berjalan dengan lebih baik lagi. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan terkait koneksi antar materi dari modul 2.1 yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.